Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan jelajahi kawasan heritage salah satu kota penting di Jawa Barat yang juga merupakan penyangga ibu kota Jakarta, yaitu Kota Bogor. Kota Bogor, satu dari sekian banyak kota bersejarah yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kota ini menjadi salah satu daerah penyangga DKI Jakarta di sebelah selatan, berada di kaki Gunung Pangrango dan Gunung Salak pada ketinggian 260 meter di atas permukaan laut. Kota yang dijuluki kota hujan ini juga dialiri oleh dua sungai besar yang keduanya bermuara di Laut Jawa, yaitu Sungai Ciliwung yang bermuara di Teluk Jakarta dan Sungai Cisadane yang bermuara di Tanjung Burung, Tangerang, Banten. Di abad ke-15, Kota Bogor merupakan ibu kota kerajaan Sunda Pajajaran setelah Sri Baduga Maharaja memindahkan pusat pemerintahan dari Galuh ke Pakuan. Pada masa kolonial Belanda, Kota Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg yang berarti aman tentram. Beberapa lainnya menyebut Kota Bogor dengan julukan Sans Souci yang berarti tanpa kekhawatiran. Kota Bogor modern bisa dikatakan dibentuk ulang oleh Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff pada tahun 1745. Hal ini dikarenakan setelah penyerbuan Kesultanan Banten, Bogor yang pada saat itu bernama Pakuan, ibu kota Pajajaran, ditinggalkan oleh penduduknya dan perlahan-lahan terbengkalai. Kawasan Bogor kemudian ditemukan kembali pada tahun 1687 oleh ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Pieter Scipio van Oosten dan Abraham van Riebeeck. Gubernur Jenderal Baron van Imhoff menandai berdirinya kota Bogor modern dengan membangun Paleis de Buitenzorg atau Istana Bogor pada tahun 1745. Van Imhoff merencanakan Bogor sebagai daerah pertanian dan tempat peristirahatan bagi para gubernur jenderal. Istana Bogor sendiri pada awalnya adalah rumah peristirahatan atau landhuis pribadi, namun pada perkembangannya berubah menjadi tempat peristirahatan para gubernur jenderal VOC dan Hindia Belanda. Untuk mendukung keberadaan Istana Bogor, pada tahun yang sama di sebelah utara dibangun markas tentara pengawal para gubernur jenderal. Markas tentara pengawal gubernur jenderal pada saat ini difungsikan sebagai Museum Pembela Tanah Air atau peta. Perkembangan kota Bogor semakin pesat ketika Herman Willem Daendels menjabat sebagai gubernur jenderal. Kebijakan yang sangat strategis dikeluarkan oleh Daendels ketika memerintah dari 1808 sampai 1811 adalah membangun jaringan jalan raya. Jalan tersebut membentang dari Anyer, Banten hingga Panarukan, Jawa Timur sepanjang 1000 km
yang dikenal dengan nama The Route de Posweg atau Jalan Raya Pos. Dinamakan Jalan Raya Pos dikarenakan tujuan awal dari pembangunan jalan tersebut adalah untuk mempermudah dan mempersingkat waktu tempuh pengiriman pos sebagai tulang punggung komunikasi pada masa itu. Dari Batavia, jalur Jalan Raya Pos berbelok ke selatan menuju Buitenzorg atau Bogor, dikarenakan di Buitenzorg terdapat Istana Bogor. Istana Bogor dipilih oleh kebanyakan gubernur jenderal untuk beraktivitas dibanding Stadhuis yang berada di Batavia. Sejak berdiri, tercatat ada 38 gubernur jenderal Belanda dan 1 gubernur jenderal Inggris yang tinggal dan menjalankan pemerintahannya di Istana Bogor. Jalan Raya Pos yang melintasi pusat kota Bogor saat ini berkembang menjadi jalanan utama. Dari gerbang utama Istana Bogor membentang Bataviaweg atau Jalan Batavia yang sekarang bernama Jalan Jenderal Sudirman. Bagian Jalan Raya Pos ini mengarah ke utara yaitu ke Batavia atau Jakarta, dan jalur ini merupakan jalur tertua yang menghubungkan Jakarta dan Bogor. Di ujung selatan berdekatan dengan gerbang utama Kebun Raya Bogor, Jalan Raya Pos ini mengarah ke Cianjur melintasi kawasan perniagaan yang sekarang bernama Jalan Surya Kencana. Di kawasan perniagaan, bagian dari Jalan Raya Pos ini bernama Handelsstraat. Di sisi barat Istana Bogor terdapat percabangan jalan yang saat itu bernama Bantamweg atau Jalan Banten. Seiring berkembangnya perekonomian di pedalaman Banten, maka dibangunlah jalan penghubung antara Karesidenan Bogor dengan Karesidenan Banten. Jalan ini melintasi Panaragan, Dramaga, Lewiliang, Jasinga, Sajira, hingga ke Rangkas Bitung. Di sepanjang Jalan Raya Pos kemudian dibangun gedung-gedung penunjang lainnya, seperti Gedung The Society, Gedung Karesidenan, gereja, kantor pos, sekolah, hingga hotel. Di antara gedung-gedung yang dibangun di sepanjang Jalan Raya Pos, gedung-gedung yang berkaitan dengan riset pertanian, perkebunan, dan kehutanan terlihat mendominasi. Hal ini diakibatkan ketika Sir Thomas Stamford Raffles berkuasa pada tahun 1811, bagian belakang Istana Bogor diubah menjadi taman, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kebun Raya Bogor pada masa Gubernur Jenderal Van der Capellen. Pada 18 Mei 1817, Gubernur Jenderal Godard Alexander Gerard Philipp van der Capellen secara resmi mendirikan Kebun Raya Bogor dengan nama Landplantentuin te Buitenzorg. Pembangunan Kebun Raya Bogor bisa dikatakan mengawali perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dari sini lahir beberapa institusi ilmu pengetahuan lain seperti Bibliotheca Bogoriensis pada tahun 1842, Herbarium Bogoriensis pada tahun 1844, Kebun Raya Cibodas pada tahun 1860, Laboratorium True pada tahun 1884, serta Museum dan Laboratorium Zoologi pada tahun 1894. Terlebih lagi, kebijakan pemerintah kolonial Belanda berikutnya seperti Kulturstelsel atau tanam paksa dan Open Door Politik atau politik pintu terbuka yang mendorong pembukaan perkebunan-perkebunan partikulir di Hindia Belanda membutuhkan riset pertanian dan hortikultura. Pada tahun 1890, berdiri gedung yang saat ini bernama Balai Besar Industri Agro dengan nama Agrikultur Chemis Laboratorium. Lembaga yang berada di bawah Departemen van Landbouw, Nijverheid en Handel atau Departemen Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan ini memiliki tugas diantaranya melayani para ahli pertanian dalam meneliti tanaman-tanaman tropis serta arti ekonomi dari tanaman-tanaman tersebut, serta memeriksa atau menguji barang-barang dan bahan yang berkaitan dengan perdagangan hasil industri pertanian. Perkembangan pertanian di Hindia Belanda mendorong pemerintah mendirikan Laboratorium voor Agrogeologie en Grononderzoek. Laboratorium ini merupakan bagian dari pengembangan Kebun Raya Bogor pada tahun 1905 yang memiliki tugas melakukan riset ketanahan dan klimatologi. Hal ini bertujuan untuk memperluas pengembangan pertanian di Hindia Belanda. Lembaga lain yang dibentuk pemerintah adalah Hofkantor van het Boswezen di tahun 1912.
Dibentuknya lembaga ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha pertanian dan alih fungsi hutan untuk tanaman industri, terutama kopi dan kakao yang cukup populer pada masanya, serta menangani berbagai permasalahan kehutanan akibat konversi lahan hutan ke perkebunan. Gedung tersebut kini menjadi kantor Badan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di tahun yang sama, pemerintah juga mendirikan Het Gebouw van Planologie van het Ministerie van Bosbouw yang kini menjadi Badan Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kota Bogor juga menjadi salah satu kota di Hindia Belanda yang paling awal dijangkau jaringan kereta api. Kedudukan strategis Bogor yang saat itu para gubernur jenderal lebih banyak berkantor di sana Bogor, membuat perusahaan kereta api pertama di Hindia Belanda yaitu Nederlands Indisch Spoorwegmaatschappij atau NIS membangun jaringan kereta api Batavia Buitenzorg di tahun 1869. Jalur kereta api ini mulai beroperasi pada 31 Januari 1873. Karena dianggap sukses membangun jalur Batavia Buitenzorg, maka pemerintah mendorong jalur tersebut dilanjutkan hingga ke Sukabumi, Cianjur, bahkan hingga Prianger atau Bandung. Pada tahun 1879, perusahaan kereta api negara Staatspoorwegen atau SS mengambil alih pengerjaan jalur Buitenzorg Prianger. Jalur ini merupakan bagian dari pembangunan jalur kereta api Bogor, Bandung, Banjar, Kutoarjo, Yogyakarta. Pembangunan jalur kereta api yang berbukit-bukit ini mengharuskan adanya peran pemerintah mengingat biaya pembangunannya lebih mahal daripada pembangunan di lintas datar. Pada tanggal 17 Mei 1884, SS menyelesaikan pembangunan jaringan kereta api sampai ke Bandung. Stasiun Bogor dibangun ulang pada tahun 1881 untuk menunjang transportasi gubernur jenderal dari Weltevreden atau Gambir ke Buitenzorg. Dahulu terdapat sebuah lapangan luas bernama Wilhelminaplein yang menghubungkan stasiun Bogor dengan Istana Bogor. Hingga kini stasiun Bogor masih beroperasi dengan melayani jalur komuter Bogor-Jakarta. Selain itu, ke arah selatan juga masih beroperasi kereta api hingga stasiun Cipatat, Bandung Barat. Seiring ramainya jalur lintas Cikampek Padalarang Banjarnegara maupun Cikampek Cirebon Purwokerto Kroya, jalur Bogor Sukabumi Cianjur Bandung seakan tersisihkan. Kota Bogor adalah pusat pemerintahan Karesidenan Bogor yang merupakan bentuk pemerintahan daerah pada masa kolonial. Presiden Bogor yang membawahi Kota Praja Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur berkantor di Gedung Karesidenan yang letaknya berada di seberang Istana Bogor. Pada tahun 1819, pemerintah membentuk 20 karesidenan di Pulau Jawa. Bogor menjadi salah satu karesidenan yang ditetapkan. Pada masa kolonial Belanda, seorang residen menjadi penguasa daerah tertinggi sekaligus mewakili Gubernur Jenderal Hindia Belanda di wilayah karesidenannya. Pada tahun 1905, seiring dikeluarkannya Undang-Undang Desentralisasi, maka dibentuklah Stadsgemeente yang salah satunya adalah Gemeente Buitenzorg. Stadsgemeente atau kota praja dikepalai oleh seorang burgemeester atau wali kota.
Pada masa kolonial, wali kota adalah jabatan yang hanya bisa diduduki oleh orang Belanda saja, berbeda dengan bupati yang berasal dari kalangan Bumiputra. Wali Kota Bogor berkantor di Balai Kota yang awalnya merupakan gedung Buitenzorgsche Wettloop Society yang dibangun pada tahun 1868. Sebagai kota yang sering dijadikan pusat pemerintahan oleh banyak gubernur jenderal, maka tidak heran banyak fasilitas dibangun untuk menunjang aktivitas pemerintahan seperti tempat penginapan. Hotel Salak The Heritage terletak di seberang Istana Bogor sebelah barat. Hotel yang berdampingan dengan Balai Kota Bogor ini awalnya berupa rumah penginapan yang dibangun pada tahun 1856. Pembangunannya bersamaan dengan renovasi Istana Bogor oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Albertus Jacobus Duymayer van Twist. Keluarga Twist sendiri yang menjadi pemilik dan pengelola rumah penginapan yang kelak menjadi sebuah hotel berkelas pada masanya. Hotel itu kemudian dikenal dengan nama Binnenhof Hotel. Binnenhof Hotel merupakan hotel mewah karena lokasinya yang dekat dengan pusat pemerintahan, istana, dan kebun raya. Selain digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi tamu gubernur jenderal, Binnenhof Hotel juga menjadi tempat bertemunya para pengusaha Hindia Belanda dan menjadi tempat rapat untuk membahas administrasi pemerintahan. Banyaknya warga Belanda yang menetap di Kota Bogor membuat dibangunnya berbagai macam fasilitas penunjang seperti tempat ibadah, yaitu Gereja Katedral Santa Maria Bogor untuk umat Katolik dan Gereja Zebaot untuk umat Protestan. Selain itu, fasilitas kesehatan dan pendidikan juga dibangun untuk menunjang aktivitas warga yang cakupannya bukan hanya melayani warga Belanda saja, tetapi juga warga non-Belanda lainnya seperti warga keturunan Arab, Tionghoa, dan juga penduduk lokal itu sendiri. Hingga saat ini, gedung-gedung bercorak kolonial di Kota Bogor tersebut masih terawat dengan baik, bahkan masih beroperasi seperti tempo dulu. Meskipun ada juga beberapa gedung yang beralih fungsi maupun dirobohkan dengan alasan renovasi atau didirikan bangunan baru yang lebih modern. Sekian penelusuran Suara Kelana kali ini, semoga kita bisa menjaga dan melestarikan warisan budaya yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus berkelana, karena ada makna di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.